Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai CorelDRAW. Kita akan belajar untuk membuat logo, salah satu logo yang terkenal ya, yaitu logo Twitter. Dan kita akan membuat logo Twitter itu menggunakan golden ratio. Apa itu golden ratio? Jadi golden ratio itu, atau rasio emas ya, orang sering kali bilang rasio emas, adalah sebuah angka perbandingan yang sering digunakan oleh banyak desainer untuk menciptakan karya yang presisi. Dan angka dari golden ratio itu adalah 1,618. Nah, bagaimana cara untuk mengaplikasikannya? Kita langsung coba saja dan praktikan ya. Oke, saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW X7. Terus kemudian saya akan membuat dokumen baru, dan saya akan membuat dokumen berukuran 2000 x 1000 pixel. Untuk selanjutnya saya membuat rectangle dahulu ya, seukuran dari halaman ini 2000. Tekan P di keyboard agar tengah-tengah ya. Oke, terus kemudian rectangle ini akan saya bagi dua. Saya akan kopikan terlebih dahulu. Caranya, kita geser salah satu sisi, terus kemudian langsung klik kanan, dan kita atur lagi ukurannya agar pas. Kita buat perataan kiri ya. Oke, ini sudah 1000 x 1000 pixel, dan ini 1000 x 1000 pixel ya. Oke, terus kemudian dalam proses pengaplikasian golden ratio kita harus membuat lingkaran-lingkaran. Dan lingkaran-lingkaran itu nanti kita akan buat menggunakan angka golden ratio ya. Oke. Saya akan kopikan salah satu. Ini ya. Saya akan kopikan yang rectangle perseginya atau kotaknya berukuran 1000 x 1000 pixel. Saya akan kopikan lagi. Oke, yang satu kita akan kalikan dengan angka dari golden ratio-nya ya, dengan angka dari golden ratio. Kita masuk saja ke ukurannya, dan kita langsung ketikkan 1000 dikali 1,618 gitu ya. Jadi yang atas itu kita kalikan dengan angka golden ratio. Kalau sudah, tekan enter saja. Oke, ini kita akan posisikan di sebelah kiri, rata kiri. Nah, kita akan membuat lingkaran-lingkarannya. Tapi sebelum membuat lingkaran, kita akan buat kotak-kotaknya terlebih dahulu ya. Ini kita buat rectangle. Ini sudah kita buat lagi ya, satu. Teman-teman sambil tekan Ctrl di keyboard agar menjadi kotak atau presisi ya, sama sisi. Kalau sudah, lepaskan dan kita akan warnai agar beda ya. Oke. Terus kemudian di sini juga saya akan buatkan. Di sini kita juga akan buatkan. Tekan Ctrl di keyboard. Oke, kita sudah membuat rectangle-nya. Untuk nanti kita akan buatkan lingkaran ya, elips di dalamnya. Oke, kita buatkan elips di dalamnya. Kita pilih ellipse tool dan kita geserkan arah mouse-nya ke ujung sampai kelihatan posisinya seperti ini ya. Itu berarti pas node-nya, pas titiknya.
kita sambil tekan kontrol di keyboard agar presisi ya. Oke. Dan ini sudah memenuhi area dari rectangle tadi. Kita akan buatkan lagi. Intinya setiap kotak yang kita buat, kita akan masukkan elips ya, atau lingkaran yang presisi. Oke, ini cukup ya. Oke, ini akan saya warnai ini dengan warna merah. Dan kita akan perbesarkan agar kelihatan beda ya. Warna biru. Untuk mewarnai outline, teman-teman langsung klik kanan di palet warna ya. Diklik kanan di palet warna di sini. Nah, oke, kita sudah membuat lingkaran. Yang lingkaran ini kita buat berdasarkan perhitungan dari golden ratio ya. Oke, saya akan masuk lagi ke sini ya. Saya akan memasukkan logo Twitternya yang nanti kita akan coba buat. Ini akan saya potong ya gambarnya agar tidak mengganggu. Dan nanti kita akan membuat logo ini ya, logo ini dengan menggunakan lingkaran-lingkaran tadi ya. Oke, saya akan kopikan logonya. Langsung klik kanan ya. Terus kemudian saya akan memberikan efek transparan di logo yang satunya. Transparan, uniform ya. Nah, ini cukup lah gitu ya. Oke, saya akan di lock saja biar tidak mengganggu nanti prosesnya. Oke, saya sudah punya logo Twitternya dan saya juga sudah menyusun lingkaran berdasarkan perhitungan dari golden ratio. Oke, kita bisa lihat bahwa logo Twitter ini dibentuk dari lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran, dan dihasilkan berdasarkan perpotongan dari lingkaran-lingkaran. Gitu. Nah, ini contoh misalkan di sini itu ada lingkaran besar ya, lingkaran besar. Nah, maka kita akan mengatur ukuran lingkaran yang besar ini agar sama dengan ukuran yang ini ya. Kita boleh misalkan memperbesar, memperkecil gitu. Karena perbandingannya sudah kita tentukan tadi ya. Jadi membuat scaling boleh ya. Kita membuat scaling boleh. Kita di grup dulu. Klik kanan, grup objek biar tidak terpisah. Oke, saya akan memposisikan supaya lingkarannya itu pas ya dengan lingkaran ini. Lingkarannya kita paskan dahulu ya. Oke, kalau sudah pas kita pisahkan lagi ke sebelah kiri dan kita ungroup lagi ya, ungroup all atau ungroup objek boleh ya. Karena kepentingannya nanti kita akan mengeluarkan lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, kita akan memulai proses pembuatan logo ini menggunakan lingkaran ya. Saya akan ambil misalkan lingkaran yang besar dahulu. Oke, lingkaran yang besar dahulu. Ini ya. Nah, kita geser ke sini. Kalau sudah dirasa pas, langsung klik kanan supaya nanti tercopy lingkarannya ya. Supaya nanti lingkaran tercopy. Oke, sebentar saya akan dekatkan dahulu biar tidak terlalu
kecil view-nya ya. Nah, lingkaran besar sudah, terus kemudian kita akan lihat lagi yang mana yang harus diberikan objek lingkaran. Nah, saya akan kasih lingkaran yang besar dan kita akan menggeser ke sini. Terus kemudian mengcopy lingkaran besar tersebut, langsung klik kanan. Nah, dan lingkaran yang lainnya kita akan coba masukkan ya, sesuai dengan objeknya gitu ya. Oke, lingkarannya kita pilih saja lingkaran mana yang kira-kira dipergunakan ya. Oke, yang ini ya. Terus kemudian saya juga buat lingkaran lagi di sini. Oke, ini yang membuat logo-logo kelas dunia itu mahal ya. Jadi dibuatnya tidak sembarang begitu. Jadi menggunakan perhitungan-perhitungan dan lain-lain. Oke, terus kemudian buat lagi yang ini. Nah, begitu ya. Dan kita akan buat yang ini sepertinya lingkaran yang besar ya. Oke. Oke, yang kepalanya kita juga akan masukkan. Oke, yang ini ya. Kita akan rapikan kemudian. Terus kemudian kita punya, oh di sini ada paruhnya ya. Ini ada paruhnya. Kita coba pakai lingkaran ini coba. Oke, kita pakai lingkaran ini ya. Buat lagi. Ini memang terlihat rumit ya, tapi teman-teman coba pelajari saja prinsipnya ya. Pelajari saja prinsipnya. Jadi kalau dilihat sekilas memang rumit sekali ya terlihatnya. Tapi kalau kita sudah tahu prinsipnya, kita akan sangat mudah memahaminya. Oke, ini sudah ya, ini sudah. Jadi tujuannya kenapa kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini, tentu kita akan membuat objek dari hasil perpotongan lingkaran-lingkaran ini. Kalau dirasa sudah misalkan membuat lingkarannya, dan kita akan mengeluarkan objek dari hasil perpotongan lingkaran-lingkaran ini. Oke, caranya teman-teman, nah teman-teman seleksi semua. Nah, ini kenapa misalkan tadi gambar dari Twitternya, gambar asli dari Twitternya itu saya lock supaya tidak terseleksi ya. Dan kalau kita seleksi seperti ini, itu semua lingkarannya terseleksi tanpa logo asli dari Twitternya karena sudah di lock tadi, sudah dikunci ya. Oke, kita seleksi semua. Terus kemudian teman-teman masuk ke di sini ada Smart Fill Tool. Jadi Smart Fill Tool itu digunakan untuk mewarnai sekaligus mengeluarkan objek dari hasil perpotongan dua objek ya. Oke. Kita akan pilih warnanya. Sebentar ya. Oke, kita akan pilih warnanya dahulu. Pilih warnanya yang ini ya, biar sama. Oke, sudah. Kalau sudah terpilih warnanya, kita langsung lakukan hal yang seperti ini. Tuh, misalkan kita sudah aktif ya untuk Smart Fill Tool-nya. Terus kemudian kita klik saja. Nah, di sini. Oke. Yang kira-kira
lingkarannya beririsan ya. Nah, dengan fasilitas Smart View Tool ini nanti dia akan menjadi objek lain dari hasil perpotongan lingkaran-lingkaran ini ya. Untuk mengatur tampilan, teman-teman bisa menggunakan scroll atas untuk membesarkan, scroll bawah untuk mengecilkan ya, supaya lebih gampang. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini kan sudah terbentuk ya logo Twitternya. Terus kemudian kita akan hilangkan lingkaran-lingkaran yang pertama ya, lingkaran-lingkaran yang pertama ini. Caranya kita tinggal delete saja. Nanti hasil perpotongannya itu akan tetap ada. Nah, kita delete saja. Nah, ini adalah hasil perpotongan dari lingkaran-lingkaran yang sudah kita buat, gitu ya. Dan ini logo aslinya. Dan langkah terakhir kita akan menggabungkan banyak objek yang terpisah tadi ya. Ini kan terpisah ya. Ini kan terpisah karena tadi hasil dari perpotongan, begitu. Nah, maka kita akan menggabungkan potongan-potongan objek tersebut menggunakan weld ya, menggunakan weld. Kita seleksi semua, terus kemudian teman-teman di atas di shaping ya, itu ada weld dan nanti akan menyatu semua. Oke, kita hilangkan outline-nya. Oh, ini ada nih, kita edit saja node-nya ya menggunakan ini shape tool. Nah, berarti kita delete saja node-nya. Kita sudah membuat logo Twitter ini ya menggunakan golden ratio, dan ada beberapa logo yang memang juga menggunakan angka dari golden ratio, dan tentu teman-teman dapat menggunakan angka dari golden ratio ini untuk membuat karya desain ya. Dan golden ratio ini tidak hanya digunakan atau diterapkan dalam pembuatan logo, tapi juga dalam tipografi, begitu ya, dalam huruf besar kecil huruf itu juga seringkali digunakan angka golden ratio. Ukuran headernya berapa, terus kemudian body textnya berapa, footnote-nya berapa, begitu ya, ukuran hurufnya. Nah, itu menggunakan golden ratio agar nanti karya desain itu terlihat presisi. Dan juga semisal dalam pembuatan flyer itu ya, poster dan lain-lain, agar terlihat presisi, setiap bagian-bagiannya itu menggunakan skala atau perbandingan dari golden ratio ya. Sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.